Perkenalkan, saya Aulia Zala Bilasau dengan NIM 9620230063, mahasiswa Prodi Perbankan dan Keuangan Digital jurusan Bisnis Politeknik Negeri Balikpapan. Saat ini saya melaksanakan program magang MBKM di perusahaan PT Bahana Cipta Internusa. Perusahaan ini berlokasi di wilayah strategis Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tepatnya di Komplek Balikpapan Baru, Ruko Little Cina, Blok AB, nomor 8-9, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan. PT Bahana Cipta Internusa bergerak di bidang engineering, procurement, construction, and then installation, yang dimana perusahaan ini berkembang dari tahun 2004 hingga kini telah menyelesaikan lebih dari 53 proyek berskala besar. Visi perusahaan adalah menjadi mitra kerja yang profesional dan terpercaya di industri konstruksi dan energi. Selama magang, saya ditempatkan di dua divisi, yaitu divisi GAHRD dan divisi Finance. Di gedung ini adalah divisi Finance, kemudian di gedung kedua ini saya berada di divisi GAHRD. Hari Senin hingga Rabu saya bertugas di divisi GAHRD, yang dimana jam kerjanya dimulai pukul 8 pagi hingga 5 sore setiap harinya. Selama di divisi GAHRD, saya paling sering mengerjakan 3 pekerjaan. Kegiatan pertama yaitu rekapitulasi timesheet karyawan proyek CSPB, yang dimana tujuannya untuk sebagai dasar perhitungan upah karyawan selama bekerja. Data kehadiran bersumber dari daily report activity yang dikirim Foreman setiap hari dari lokasi proyek. Dari dokumen itu, saya menginput kehadiran tiap karyawan ke dalam file Excel, termasuk karyawan site atau offshore yang bekerja di lapas pantai dan karyawan yard handle atau onshore yang bertugas di darat sebagai pendukung proyek. Jam reguler karyawan offshore yaitu pukul 6 sampai jam 18. Jam kerja reguler karyawan onshore mulai pukul jam 7 sampai jam 17, di mana nanti akan diinput juga di Excel dengan angka 1. Berikut penginputan rekapitulasinya. Adapun perhitungan khusus karyawan work order atau WO, untuk karyawan offshore, total 11 jam kerja dengan bobot 29 jam yang diinput di Excel. Untuk karyawan onshore, total 11 jam kerja dengan bobot 21 jam yang diinput di Excel. Jika karyawan lembur, yaitu total jam tambahan dikali 2. Perhitungan ini berlaku di offshore dan onshore. Selanjutnya yaitu pembuatan pengajuan anggaran kredit card corporate, yang dimana diawali dengan mengumpulkan seluruh dokumen pendukung yang diperlukan. Dokumen-dokumen tersebut yaitu ada lembar penagihan kredit card corporate dari pihak bank, yang kedua yaitu dokumen form material and equipment request atau FMR, dan ada juga bukti pembelian berupa nota, kwitansi maupun bukti pembelian tiket melalui aplikasi. Setelah dokumen telah terkumpul, selanjutnya pengisian pengajuan anggaran dilakukan menggunakan format Excel. Setelah melakukan pengisian pengajuan anggaran, selanjutnya yaitu lembar di-print dan kemudian diserahkan kepada GAHRD Manager. Berikut adalah lembar pengajuan anggaran yang telah di-print. Kegiatan lainnya yaitu penginputan data karyawan di Excel dan juga pelaporan pada website wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan atau WLKP. Saya terlebih dahulu melakukan penginputan data seluruh karyawan aktif ke dalam file Excel template yang telah disediakan oleh sistem WLKP, di mana data bersumber dari 2 file internal, yaitu file karyawan office dan manpower, dan juga file kontrak kerja karyawan. Setelah data sudah siap, langkah selanjutnya yaitu melaporkan ke sistem wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan melalui website Siap Kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan.
Jadi di sini prosesnya diawali dengan mencocokkan data karyawan yang belum dilaporkan di tahun sebelumnya, kemudian login ke sistem, lalu mengikut profil tiap karyawan satu persatu hingga tersimpan di sistem nasional. Kegiatan ini merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan untuk menyampaikan laporan ketenaga kerjaannya secara berkala melalui website Siap Kerja WLKP. Setiap hari Kamis hingga Sabtu saya berpindah ke divisi finance dan memulai pengabsenan sebelum jam 8. Kegiatan pertama yaitu memverifikasi dokumen tagihan atau invoice dari para supplier atau vendor. Setiap dokumen tagihan harus dicek kelengkapannya mulai dari nota atau kwitansi, faktur pajak, delivery order, dokumen purchase order atau PO, dan service order atau SO, lembar persetujuan pembelian, dokumen form material and equipment request atau FMR, dokumentasi foto barang yang telah diterima, bukti foto percakapan atau chat pemesanan barang, dan surat penawaran. Apabila dokumen tagihan atau invoice sudah lengkap dan diceklis pada lembar transmittal, selanjutnya yaitu penomoran account payable atau AP, di mana penomoran ini dengan cara menginput data dokumen tagihan atau invoice ke dalam file Excel rekapitulasi dokumen AP tahun 2026. Berikut penomoran pada file Excel tersebut. Setelah dokumen tagihan diberi nomor akun payable, tahap selanjutnya yaitu penginputan data hutang usaha ke dalam file Excel hutang usaha tahun 2026. Data yang diinput di Excel yaitu nomor urut dokumen, tanggal diterima, uraian nama barang, supplier, item kontrak, nomor PO atau SO, nomor AP, tanggal DO atau IN, total, dan project. Berikut adalah penginputan hutang usaha pada Excel. Selanjutnya yaitu pengarsipan dokumen jurnal anggaran dan pembiayaan. Tahap ini diawali dengan pencetakan jurnal voucher dari transaksi yang telah diinput pada aplikasi Zahir Accounting setelah tahap pencairan dana selesai dilakukan. Sebelum dicetak, jurnal harus selalu di-cross-check antara nominal di jurnal dengan lembar pengajuan anggaran untuk memastikan laporan akhir tetap balance dan tidak ada selisih. Jurnal yang dicetak ada 3, yaitu jurnal buku besar, jurnal kas keluar, dan jurnal hutang usaha. Dokumen yang dicetak kemudian diserahkan ke staf finance untuk diperiksa apakah transaksi sudah terrealisasi. Apabila dokumen sudah dicek, kemudian distempel tanda tangan sebagai pengesahan oleh finance manager. Setelah tahap stempel jurnal, seluruh dokumen tersebut dilubangi menggunakan alat perforator agar dapat dimasukkan ke dalam ordner. Tetapi sebelumnya dokumen harus disusun antara pembiayaan dan anggaran. Sebelum dokumen dimasukkan ke dalam ordner, terlebih dahulu dicari ordner sesuai dengan urutan pembayaran atau anggaran per project. Apabila ordner masih memiliki ruang, dokumen dapat langsung dimasukkan ke dalam ordner tersebut. Namun, apabila ordner sudah penuh, maka diperlukan ordner baru untuk melanjutkan urutan pengarsipan. Seluruh dokumen tersebut merupakan dokumen transaksi terbaru, jadi harus membuat kode nama arsip baru sesuai dengan template file Excel. Setelah kode nama itu dicetak, selanjutnya yaitu mengganti kode arsip lama yang tertera pada label ordner. Kemudian ordner ditaruh di rak arsip. Terima kasih.